Presiden Jokowi akhirnya memilih nama Komjen Tito Karnavian untuk diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Tito yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT memang mengantongi segudang prestasi. Lulusan terbaik Akpol 1987 itu memang dinilai banyak kalangan layak untuk memimpin Polri. Penunjukan Tito bahkan berkonsekuensi melompati sejumlah senior bintang 3 di atasnya. Karenanya selain memiliki segudang prestasi dan pengalaman, Tito juga diharapkan mampu merekatkan semua faksi yang ada di tubuh Korps Bayangkara. Apa saja tantangan terbesar Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian? Lalu bagaimana pula Tito akan menghadapi kemungkinan munculnya kendala psikologis rantai komando ketika berhadapan dengan bawahannya yang notabene adalah para senior angkatannya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Hermawan Sulistyo dan juga pengamat kepolisian yang juga dosen PTIK Bambang Widodo Umar. Ya, dosen UI ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Widodo dan juga Mas Kiki. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung dengan perbincangan kami pada malam hari ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya kasih kesempatan ke Pak Widodo dulu. Pak Widodo, tadi sudah disebutkan ini Komjen Tito ini mengantongi segudang prestasi meskipun memang usianya masih sangat muda. Nah, banyak pihak yang mengatakan ini berpotensi untuk menimbulkan gejolak di Korps Bayangkara. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya begini, kalau yang ditunjuk itu nggak punya kemandirian mungkin bisa terjadi gejolak ya. Tetapi siapapun juga yang dia seorang leader punya kemandirian, mampu dia mengendalikan suatu organisasi, saya kira tidak akan gitu ya. Nah, saya melihat Pak Tito ini, pemilihan Pak Presiden ini memang dilematis awalnya. Kegaduhan itu muncul antara politisasi atau kecenderungan lokal politik ikut bermain untuk mendapat pengaruh. Di sisi lain juga seharusnya pemilihan itu mengacu pada prosedur yang profesional. Artinya di polisi itu sudah ada wanjak dengan cara-cara pemilihan yang sistemnya itu sudah terbentuk gitu ya. Tinggal sebetulnya Presiden ketok palu, ya DPR juga memberi persetujuan udah jadi gitu. Tapi inilah keputusan Presiden di tengah-tengah tidak memilih dengan cara pengaruh-pengaruh dari politik, tetapi beliau nampaknya lebih ke pilihan profesional. Nah, saya melihat Pak Tito yang dibilang tadi profesional, saya kira di situ pilihan gitu. Oke, itu pertimbangannya menurut Anda ya? Iya. Ya, kita ke Mas Kiki. Mas Kiki, ini fakta bahwa dia melompati 5 angkatan, lalu juga bintang 3 yang paling muda. Apakah ini tidak menjadi potensi untuk bergejolak? Anda sendiri melihatnya gimana? Enggak. 100% saya yakin tidak. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, sistem itu sudah terbangun ya, ibaratnya jangankan dikasih Tito yang hebat, dikasih monyet aja nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya gimana? Sekarang, karena ya orang kalau udah jadi Kapolri, tongkat komando itu hanya satu. Kuah undang-undang, kuah peraturan 430.000 polisi itu namanya hanya satu, Kapolri. Jadi boleh suka-suka dia, mana berani di bawah. Nah, pengalaman saya begitu satu naik jadi komandan, yang lain ikut. Kalau tadinya musuhin nih, tiba-tiba jadi komandan, nanti gerubuk ikut. Meskipun yang gitu. dipimpinnya adalah orang-orang yang punya mimpi yang sama, yaitu menjadi Kapolri. Iya, yang kedua, Tito ini sangat santun. Nah, kalau kepada senior, santun, baik gitu. Jadi nggak ada yang memusuhi gitu. Cuman kan kemarin semua kaget karena jatahnya dia sebetulnya setelah ini gitu. Ya. Nah, terobosan yang dibuat Jokowi itu memang luar biasa. Luar biasanya apa? Keberanian untuk ngambil, tapi dia pasti ngitung orang. Kalau kita tanya, Anda tanya saya gitu, Tito ini siapa? Saya bilang anak ajaib. Alasannya? Kemampuan intelektualnya di atas standar. Jadi ini anak lulus SMA aja daftar di kedokteran Universitas Sriwijaya diterima, di Akabri diterima, di semua tempat yang dia daftar 4-4-nya diterima gitu. Dia pilih jadi Akpol, itu satu. Yang kedua, lulus Akpolnya yang terbaik, Adi Makayasa.
Dan tidak ada, saya tegaskan lagi, tidak ada sekarang ini. Yang terakhir itu Pak Awaludin Jamin sebelum Polri jadi profesional, ya, dalam tanda petik, ya, yang orang sekolahnya di luar negeri. Ya. Tito itu masternya itu dari Exeter, dari Inggris. Dia ngambil lagi selevel master itu dari Massey University, dari New Zealand. 2 master, cuman yang satu nggak ada ijazahnya, gitu, karena non degree sifatnya. Terus punya PhD dari NTU, Nanyang Technological Institute, yang lagi naik daun karena ada Raja Ratnam School of International Studies. Nah, ini lulusan di sana, jadi kita nggak heran kenapa di situ ada orang yang dianggap hebat anti teror misalnya, itu Rohan Gunaratna. Ini temannya Tito, kalau kemampuan lapangannya lebih hebat Tito. Jadi ada banyak pertimbangan, ya. Ini baru orang, ya. Saya bilang kenapa anak ajaib. Anak ini berpikirnya cepat. Kemudian di Lemhanas, lulusnya terbaik lagi. Di Sespimen sekarang, ya, untuk kelas menengah, lulusnya terbaik lagi, gitu. Jadi tidak ada pertanyaan ini dari segi pendidikan aja memang diragukan, memang secara pengalaman, secara pendidikan tidak diragukan, tapi masalahnya kan secara usia. Apakah ini akan jadi ganjalan psikologis bahwa orang-orang yang dipimpinnya adalah orang-orang yang notabene angkatan di atasnya, senior-seniornya, dan itu tidak sedikit gitu, karena ada 5 angkatan dan dilewati. Saya ke Pak Widodo, bagaimana Anda melihat ini? Sepertinya ewuh pakewuh di kepolisian itu seperti apa, Pak? Apakah tidak jadi ganjalan psikologis? Begini, secara hidden ya, secara tersembunyi bisa saja mereka itu menghambat, ya, second line ya, bawah ya. Akan tetapi tadi dengan kepemimpinan Pak Tito ini, kemungkinan itu dia itu tadi kecerdasan dia, kita harapkan ya, mampu dengan cara-cara yang tidak langsung ataupun langsung untuk membuat para seniornya itu akan berpikir 2 kali. Kalau dia cerdas, katakanlah merubah sistem dalam pembinaan personel, kemudian diserahkan kepada second line, staffnya. Kemudian konsep dibalikkan, ternyata dia perbaiki konsep itu dan dia mampu nantinya. Kemudian dikembangkan lagi. Lama-lama kan akan salut lah istilahnya. Jadi untuk menaklukkan itu tidak dengan cara-cara yang force, cara yang sekedar mengendalikan kekuasaan sebagai Kapolri. Kita harapkan lah, semua kita harapkan Pak Tito ini bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif dan akademis sehingga tidak terjadi gejolak. Akan tetapi kita mengharapkan juga di dalam tubuh Polri ini masih banyak lembaga-lembaga, fungsi-fungsi peran-peran yang perlu dibenahi. Nah, Pak Tito ini menerima beban yang cukup berat. Karena selama reformasi ini secara substansial di dalam tubuh Polri itu belum seluruhnya terbenahi secara baik. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan masa yang cukup panjang bersama-sama dari staf yang senior tadi mampu dia memberikan kontribusi untuk kepentingan Polri, bukan untuk private saja, bukan untuk partai gitu. Jadi bebannya secara internal juga harus diperbaiki, sementara tantangan-tantangan dari role juga ini tidak lantas berkurang begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.